Sumber banjir woi, kok pada diem? Alasan kalian harus berisik soal politik karena satu tanda tangan mereka bisa menghabisi jutaan nyawa karena keserakahan seupil manusia ini. Skip dulu soal Tumblr yang gak penting, soal berita artis selingkuh, karena itu semua strategi kotor mereka untuk mengalihkan perhatian publik atas ketololan atau kesalahan mereka. Koreksi gue bener. Pikirin nasib kalian, generasi kalian ke depannya, yang bakal dibikin kiamat oleh seonggok manusia serakah yang hanya memikirkan keberlangsungan hidupnya aja. Jangan menyalahkan Tuhan, takdir, cuaca ekstrim, hujan, longsor atas bencana ini. Karena gak mungkin kayu gelonggongan itu jatuh dari langit. Kayu gelonggongan itu saksinya, kayu yang berkelimpangan di tepi sungai, itu bukti bocornya skandal kebijakan. Bukti kotornya pemerintah yang gak memikirkan keberlangsungan hidup kita jangka panjang. Belum lagi lubang-lubang tambang tanpa izin yang menembus perut gunung. Ini semua dampak atas kebijakan membuka 600 lahan sawit baru. Padahal hutan dan habitat ekosistem di dalamnya adalah keseimbangan hidup kita dengan alam. Seperti rem tangan yang apabila dicopot ya celaka. Tapi pemerintah bin tolol ini seperti kehabisan akal. Menggunduli hutan, mengeruk bumi semakin dalam tanpa memikirkan dampaknya. Seolah mereka pikir kertas bergambar pahlawan itu bisa membeli oksigen. Gak peduli dengan ibu yang bertaruh nyawa menyelamatkan anaknya, anak yang kehilangan orang tuanya. Gak peduli dengan banyaknya manusia yang kelaparan dan kehilangan rumah mereka. Betapa kekuasaan telah membuat mereka semakin dungu. Koreksi gue benar. Tapsel habis disapu air bah Sibolga, Aceh, Sumbar pun demikian. Longsor di mana-mana. Banjir bandang memakan korban jiwa. Yang gak habis pikir setelah membabat hutan dengan entengnya bilang sawit kan juga pohon, tanaman juga. Gak peduli gajah kehilangan rumah mereka dan terancam punah karena alih fungsi hutan. Bahkan harimau kebingungan sampai main ke pemukiman. Alam udah jujur menampakkan bukti kerakusan manusia atas nama kebijakan. Sekarang mereka yang berbuat pada linglung, pura-pura pikun, dungu, kebingungan agar nggak disalahkan. Bahkan sudah separah itu bencana, mana ada masuk TV nasional. Berbeda sekali ya dengan Pulau Jawa yang banjir setumit aja. Semua pada ribut, semua makhluk hidup di muka bumi ini harus tahu. Mana Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup? Jangan mendadak bisu kalian, nggak lucu bercandaannya. Pertanggungjawabkan secara moral atau mundur dari jabatan. Semoga ini jadi perhatian khusus dunia, karena ekosistem dan alam di Sumatera adalah paru-paru dunia. Lebih percaya gue orang luar yang jaga lingkungan Indonesia daripada pejabat kita sendiri. Beginilah jadinya ketika pemangku kebijakan gak sesuai dengan bidang keilmuannya. Hancur. Ya ketika orang-orang bodoh dipilih jadi pemimpin. Ini bencana ekologis yang disebabkan ulah manusia tamak rakus seperti kalian. Sebar video ini. Sumber banjir woi, kok pada diem? Alasan kalian harus berisik soal politik karena satu tanda tangan mereka bisa menghabisi jutaan nyawa karena keserakahan seupil manusia ini. Skip dulu soal Tumblr yang gak penting, soal berita artis selingkuh, karena itu semua strategi kotor mereka untuk mengalihkan perhatian publik atas ketololan atau kesalahan mereka. Koreksi gue bener. Pikirin nasib kalian, generasi kalian ke depannya, yang bakal dibikin kiamat oleh seonggok manusia serakah yang hanya memikirkan keberlangsungan hidupnya aja. Jangan menyalahkan Tuhan, takdir, cuaca ekstrim, hujan, longsor atas bencana ini. Karena gak mungkin kayu gelonggongan itu jatuh dari langit. Kayu gelonggongan itu saksinya,